Selamat malam Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yanurius Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 1803030038, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas sosiologi politik yang ke-9, yaitu mereview buku sosiologi politik yang berjudul The Politics of Horror atau Politik Horor. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Bagian 1, politik membantu. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Jadi teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi bermasalah untuk melanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal bisa bertemu krisis, individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme. Karenanya banyak fitur teori politik krisis menggambarkan kita sebagai saat-saat kesusahan yang mengerikan dengan kejahatan dan disconnection merajalela. Bagian 2, Apocalypse dan After. Film pasca apokaliptik menawarkan lingkungan yang kaya untuk mempertimbangkan dasar sifat manusia, model kepemimpinan politik yang efektif, dan visi tentang bagaimana individu memilih untuk mengatur diri mereka sendiri. Bab ini berpendapat bahwa proliferasi film pasca apokaliptik setelah 9/11 memang benar tidak selalu menawarkan visi baru masyarakat dalam pemerintahan. Sebaliknya, mereka kembali ke cita-cita demokrasi akhir ke-18 dan ke-19. Meskipun banyak dari cerita ini memiliki teror yang keras, sebenarnya tidak dorong penonton untuk melihat dunia sebagai perang melawan semua. Faktanya, film-film ini biasanya menolak visi klasik Thomas Hobbes tentang negara bagian alam, di mana tanpa kedaulatan yang kuat untuk mengendalikan mereka yang paling primitif, impuls yang diharapkan setiap orang untuk mengejar pertahanan diri dengan cara apapun. Bagian 3, game goalies. Dalam game bisa menyamar sebagai dunia nyata, tetapi juga dan lebih penting lagi, dunia nyata bisa menyembunyikan dunia game. Drama itu kesimpulan yang menakutkan mencerminkan meningkatnya kecemasan politik, bahwa invasi budaya digital tidak hanya membuat iri tetapi juga sangat tidak terlihat. Hampir 1 dekade sebelum rilis game yang seluler yang sangat populer, Pokemon Go pada tahun 2016, Jennifer Halley sudah membayangkan horor permainan yang mengandalkan argumen reality, teknologi canggih yang ada sekarang, kutipan yang adil. Penggabungan teknologi canggih ini ke dalam MMORPG sekarang menjadi tren teknologi paling populer, menyediakan pengalaman interaktif bagi peserta, di mana lingkungan dunia nyata mereka ditingkatkan dengan informasi digital yang menciptakan lingkungan hibrid yang mulus. Avatar pemain berjalan di dunia nyata saat game menggunakan satelit teknologi untuk memetakan lingkungan ke dalam game. Bagian 4, televisi yang mengerikan. Meski jarang terpikir dari segi genre horor, reality show televisi memang suatu bentuk horor. Itu kontestan diisolasi dari dunia luar dan didorong ke dalam suasana kompetitif dan terkendali di mana mereka harus bersaing melawan satu sama lain dengan harapan memenangkan permainan, dan dengan demikian uang menghadiahkan. Para kontestan dieksploitasi untuk tujuan hiburan dan untuk peningkatan acara televisi yang lebih tinggi. Bahkan di The Bachelor dan The Bachelorette, di mana kontestan tidak berkompetisi untuk mendapatkan hadiah uang tunai, melainkan untuk cinta. Laki-laki dan perempuan mengalami emosi seperti itu kekacauan bahwa 3 dari mantan kontestan bunuh diri setelah acara ditayangkan. Terlepas dari statistik yang mengejutkan, pemirsa terus menonton reality show. Penonton senang melihat orang bisa dalam situasi yang menyedihkan. Bagian 5, komik menyeramkan. Daripada mempromosi keterlibatan dan tindakan politik, hal itu mungkin mendukung ilusi bahwa kejahatan sosial dan ekonomi yang mengerikan terjadi jauh di suatu tempat terpencil, fantastis di tempat lain, tapi sekali lagi bisa jadi paten secara terbuka mengakui bahwa
hubungan tegang dengan ide dan janji revolusi. Selagi seri mendukung impian perubahan sosial yang radikal, ini juga meletakkan pertanyaan, mewujudkan mimpi ini. Lagi pula, beberapa kali orang Filipina mengkaitkan senjata dan membawa senjata untuk melawan tirani dan korupsi, hanya untuk menyaksikan pengerasan sistem penindasan. Sistem feodal kolonial TEM di Filipina sejauh ini telah terbukti tahan lama. PTI dapat memberikan jalan untuk mengatasi skeptisisme dan kelelahan perjuangan revolusioner. Itu mengusulkan bahwa yang menakutkan dan menghibur diperlukan senjata esensial yang menghidupkan impian dan kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Bagian 6. Alam mimpi buruk. Dengan menindakkan seruan dalam tanda kutip menjadi besar atau keluar di tahun 1970-an, para petani mengandalkan secara kredit untuk membeli tanah dan membiayai peralatan baru. Pada upaya 1980-an untuk memperketat kebijakan moneter dan mengurangi inflasi, mengirim harga biji-bijian turun miting. Gema di seluruh sektor pertanian, krisis pertanian memutuskan kawin dengan komunitas lokal dan selamanya membentuk kembali ekonomi politik produksi pangan Amerika Serikat. Dengan latar belakang ini, Children of Corn menawarkan kritik impulsif terhadap kebangkitan agribisnis berbasis komoditas, menggabungkan elemen horor pedesaan dan horor tanaman. Film ini mewakili kebudayaan Midwestern atau dalam cengkraman pengelolaan atau pergolakan kematian. Melaluinya penggambaran kota pertanian yang sepi dan tanaman pangan yang jahat. Arti film tidak hanya hegemoni budidaya surplus, tetapi juga industri sistem pangan terorganisir berpusat pada jagung. Bagian 7. Kembalinya orang yang tertekan. Dalam pengantar mereka ke monster culture in the 21 Country, A Reader, Marina Levina dan Diem Tebui berpendapat bahwa abad ke-21 konsepsi monster, terutama dalam budaya pop Amerika, berkumpul di sekitar ketakutan kita bersama tentang perubahan yang cepat. Namun dalam imajinasi abad ke-21, Jordan Peele dan Colson Whitehead dari yang mengerikan, hal yang paling ditakuti bukanlah perubahan tapi ketidakhadirannya. Film Peele tahun 2017, Get Out, dan Colson Whitehead tahun 2016, novel The Underground Railroad adalah narasi neo-Buddha, dan keduanya menggunakan genre horor untuk mengorong atau merongkrong konsepsi post-rasial saat untuk Peele. Film horor pertama yang dia tulis, sutradarai dan produksi dapatkan keluar dimulai sebagai sanggahan atas apa yang dilihat sebagai tujuan kebohongan pasca ras. Penting ketika Barack Obama terpilih menjadi presiden. Suka begitu banyak orang kulit berwarna di Amerika Serikat, Peele mulai mendengar kebohongan bahwa negara adalah post-rasial atau setidaknya menuju ke arah itu. Namun selama masa kepresidenan 2 masa Obama, banyak video dan cerita main hakim sendiri, kulit putih, kekerasan, dan penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi terhadap pria dan wanita kulit hitam daring terang. Dan jarang para pelakunya dimintai pertanggungjawaban. Lebih kecil kemungkinan menjadi korban pelecehan polisi atau lebih buruk daripada sebelum pemilihan Obama. Bagian ke-8, dalam memorinya Mother Freeland pada tahun 1976, penulis Edna O'Brien Memora merangkum sifat gender tentang bagaimana tanah airnya dianggap, baik di luar negeri maupun imajinasi nasionalnya sendiri. Negara adalah ibu atau ayah dan menimbulkan bulu emosional diam-diam disediakan untuk salah satu ayah. Irlandia selalu menjadi wanita, rahim buah, seperti Rosalem, babi betina pengantin wanita, pelacur, dan tentu saja Urus Hen of Benre. Pencitraan seperti itu memiliki sejarah yang panjang. Namun Irlandia berasal dari Dewi Gaelic Eriu. Personifikasi nasionalnya adalah Cathal ni Holian. Di saat krisis nasional seperti kelaparan tahun 1984 atau gelombang emigrasi reguler yang dialami negara sebagai tanggapannya kesulitan ekonomi, Irlandia dibayangkan dengan ibu yang kejam
jam tidak mampu menafkahi anak-anaknya, atau sebagai ibu yang berduka menatapi kehilangan. Ini simbolisme dengan rapi mencerminkan dinamika masyarakat Irlandia itu sendiri, yang meskipun tidak pernah benar-benar materialikal, selalu dihormati baik surgawi maupun EBS. Marymount International School, London, Kingston upon Thames, Inggris. Ibu duniawi secara tradisional. Sejauh ini tokoh terpenting di Irlandia pengabdian Katolik, bahkan di atas Tuhan atau Yesus Kristus adalah Perawan Maria. Sementara saat ini nama depan yang paling umum untuk gadis dan wanita Katolik adalah Maria. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai tugas sosiologi politik yang ke-9, yaitu mereview buku sosiologi politik yang berjudul The Politics of Horror atau Politik Horror. Terima kasih Bapak, selamat malam.